Aku mendapatkan banyak kepercayaan diri, dan untuk sementara waktu, semuanya berjalan dan aku dikontrol begitu ketat. Aku mulai berkencan dengan produser TV bernama Charlie Ebersol. Bagiku, dia tampak seperti calon suami. Dia merawat dirinya dengan sangat baik. Aku juga mencintai keluarga dekatnya. Charlie berolahraga setiap hari, mengonsumsi suplemen dan vitamin. Dia berbagi penelitian nutrisinya denganku dan mulai memberiku suplemen energi. Ayahku tidak suka itu. Dia tahu apa yang aku makan. Dia bahkan tahu kapan aku pergi ke kamar mandi. Jadi ketika aku mulai mengonsumsi suplemen energi, dia melihat bahwa aku memiliki lebih banyak energi di atas panggung dan bahwa bentuk tubuhku lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya jelas bahwa rutinitas Charlie adalah hal yang baik bagiku. Tapi aku yakin ayahku mulai berpikir bahwa aku punya masalah dengan suplemen energi itu. Meskipun itu dijual bebas, bukan resep dokter. Jadi, dia menyuruhku berhenti meminumnya dan mengirimku ke rehabilitasi. Dia yang menentukan kemana dan kapan aku pergi. Dan pergi ke rehabilitasi berarti aku tidak bisa melihat anak-anakku selama sebulan penuh. Satu-satunya penghiburan adalah aku tahu, ini hanya sebulan dan akan segera berakhir. Tempat yang dipilihnya untukku ada di Malibu. Selama sebulan itu, berjam-jam setiap hari, kami harus melakukan tinju dan latihan lain di luar ruangan, karena tidak ada gym. Banyak orang di fasilitas itu adalah pecandu narkoba berat. Aku takut berada di sana sendirian. Setidaknya, aku diizinkan membawa pengawal, yang setiap hari makan siang bersamaku. Sulit bagiku menerima kenyataan bahwa ayahku menjual dirinya sebagai pria hebat dan kakek yang penuh dedikasi. Sementara dia membuangku, menempatkanku secara paksa di tempat bersama para pecandu crack dan heroin. Akan kukatakan saja, dia mengerikan. Setelah keluar, aku mulai lagi melakukan pertunjukan di Vegas, seolah tidak ada yang terjadi. Sebagian karena ayahku menyuruhku untuk kembali tampil, dan sebagian lagi karena aku masih sangat baik, sangat ingin menyenangkan, sangat putus asa untuk melakukan hal yang benar, dan menjadi gadis yang baik. Tidak peduli apa yang kulakukan, ayahku selalu mengawasiku. Aku tidak bisa menyetir mobil. Setiap orang yang datang ke trailerku harus menandatangani surat pernyataan. Semuanya sangat-sangat aman. Begitu aman sampai aku tidak bisa bernafas. Dan tidak peduli seberapa keras aku berdiet dan berolahraga, ayahku selalu bilang aku gemuk. Dia memberiku diet ketat. Ironisnya, kami punya seorang pelayan, kemewahan, dan aku akan memohon padanya untuk makanan sungguhan. Tuan, aku memohon, bisakah kau menyelundupkan hamburger atau es krim untukku? Nyonya, maaf, katanya. Aku ada perintah ketat dari ayahmu. Jadi selama 2 tahun, aku hampir tidak makan apa-apa selain ayam dan sayuran kaleng. 2 tahun adalah waktu yang lama untuk tidak bisa makan apa yang kau inginkan. Terutama ketika itu tubuhmu, pekerjaanmu, dan jiwamu yang menghasilkan uang yang dihidupi semua orang. 2 tahun meminta kentang goreng dan ditolak. Aku merasa sangat terhina. Diet ketat yang kau lakukan sendiri sudah cukup buruk. Tapi ketika seseorang merampas makanan yang kau inginkan, itu membuatnya lebih buruk. Aku merasa tubuhku bukan lagi milikku. Aku pergi ke gym dan merasa begitu tidak waras dengan pelatih ini yang menyuruhku melakukan hal-hal dengan tubuhku. Aku merasa dingin di dalam. Aku merasa takut. Jujur saja, aku sangat mengsara. Dan itu bahkan tidak berhasil. Diet itu memiliki efek sebaliknya dari yang diinginkan ayahku. Aku malah bertambah berat. Meskipun aku tidak makan sebanyak itu, dia membuatku merasa begitu jelek dan seolah aku tidak cukup baik. Mungkin itu karena kekuatan pikiran. Apapun yang kau pikirkan tentang dirimu, itulah yang kau jadikan. Aku begitu terpuruk oleh semua ini sehingga aku hanya menyerah. Ibuku tampak mengikuti rencana ayahku untukku. Selalu luar biasa bagiku bahwa begitu banyak orang merasa sangat nyaman membicarakan tubuhku. Ini sudah dimulai sejak aku muda. Baik itu orang asing di media maupun dalam keluargaku sendiri. Orang-orang seolah menganggap tubuhku sebagai milik publik. Sesuatu yang bisa mereka awasi, kontrol, kritik atau jadikan senjata. Tubuhku cukup kuat untuk mengandung 2 anak dan cukup lincah untuk melakukan setiap gerakan koreografi dengan sempurna di atas panggung. Dan sekarang, di sini aku. Setiap kaloriku dicatat agar orang-orang bisa terus menghasilkan uang dari tubuhku.
Tidak ada orang lain selain aku yang merasa keterlaluan bahwa ayahku menetapkan semua aturan untukku, lalu pergi minum whisky dan kok. Teman-temanku berkunjung dan boleh melakukan perawatan kuku di spa dan minum champagne mewah. Aku tidak pernah diizinkan ke spa. Keluargaku tinggal di Destin, kota pantai cantik di Florida, di sebuah kondominium sangat indah yang kubelikan untuk mereka, dan makan makanan enak setiap malam, sementara aku kelaparan dan bekerja. Sementara itu adikku menyeringai meremehkan setiap hadiah yang kuberikan kepada keluarga. Suatu hari, aku menelpon ibuku di Louisiana, dan bertanya, "Apa rencanamu akhir pekan ini?" "Oh, aku dan teman-teman akan pergi ke Destin besok," katanya. Jaimilin adikku sudah berkali-kali bilang kepadaku bahwa dia tidak pernah ke sana, bahwa itu hanyalah salah satu hal yang konyolku yang kubeli untuk keluarga, dan dia tidak pernah menginginkannya. Tapi ternyata ibuku sering pergi ke sana setiap akhir pekan bersama kedua putri Jaimilin. Dulu aku senang membelikan keluarga rumah dan mobil, tapi ada saatnya di mana mereka mulai menganggap itu hal biasa, dan keluarga tidak menyadari bahwa semua itu mungkin karena aku seorang artis. Dan karena perlakuan mereka, selama bertahun-tahun aku kehilangan kontak dengan kreativitasku. Aku diberi uang saku sekitar $2.000 seminggu. Jika aku ingin sepasang sepatu Kennats yang menurut para konservatorku tidak kubutuhkan, itu akan ditolak. Padahal aku melakukan 248 pertunjukan dan menjual lebih dari 900.000 tiket di Vegas. Setiap pertunjukan menghasilkan ratusan ribu dolar. Satu malam langka di mana aku pergi makan malam dengan seorang teman, dan yang lain, termasuk para penariku, aku mencoba membayar tagihan untuk seluruh kelompok kami. Tagihannya $1.000 karena grupnya besar. Tapi aku ingin mentraktir mereka. Penting bagiku agar mereka tahu betapa aku menghargai kerja keras mereka. Aku tidak punya cukup uang di rekening uang sakuku untuk membayari mereka. Satu hal yang memberiku penghiburan dan harapan saat di Vegas adalah mengajar tari untuk anak-anak di sebuah studio sebulan sekali. Dan aku sangat menyukainya. Aku mengajar 40 anak. Saat kembali ke LA, tidak jauh dari rumahku, aku mengajar setiap 2 bulan sekali. Itu salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidupku. Senang sekali berada di ruangan dengan anak-anak yang tanpa prasangka. Dalam konservatorship, orang-orang selalu menilai setiap hal yang kulakukan. Sukacita dan kepercayaan anak-anak seusiaku yang aku ajar berusia antara 5 dan 12 tahun sangat menular. Energi mereka sangat manis, mereka ingin belajar. Aku merasa 100% sembuh ketika berada di sekitar anak-anak. Suatu hari di sana, aku berputar dan tidak sengaja menyenggol kepala seorang gadis kecil itu dengan tanganku. "Sayang, maaf sekali," kataku. Aku merasa sangat bersalah sehingga berlutut di hadapannya. Aku melepas cincin dari jariku, salah satu cincin favoritku, dan memberikannya kepadanya sambil meminta maaf. "Miss Britney, tidak apa-apa," katanya. "Aku bahkan tidak sakit. Aku ingin melakukan apa saja untuk membuatnya tahu bahwa aku peduli jika dia sakit, dan aku akan berusaha keras untuk menebusnya." Sambil menatapnya dari lantai studio dansa dalam posisi berlutut, aku berpikir, tunggu sebentar. Mengapa orang-orang yang ditugaskan negara untuk merawatku tidak punya setengah dari perhatian terhadap kesejahteraanku, dibandingkan perhatianku terhadap gadis kecil ini? Aku memutuskan untuk berusaha keluar dari konservatorship. Aku pergi ke pengadilan pada 2014 dan menyebutkan alkoholisme dan perilaku ayahku yang tidak stabil. Meminta dia ditas narkoba. Bagaimanapun, dia mengontrol uang dan hidupku. Tapi kasusku tidak membuahkan hasil. Hakimnya tidak mendengar. Yang terjadi selanjutnya adalah upaya rahasia dan licik untuk mendapatkan pengacara sendiri. Aku bahkan menyebut konservatorship di sebuah acara talk show pada 2016. Tapi entah kenapa, bagian wawancara itu tidak disiarkan. Sungguh menarik. Perasaan terperangkap itu berkontribusi pada keruntuhan hidup romantisku. Setelah pertengkaran bodoh, Charlie dan aku sama-sama terlalu gengsi sehingga berhenti berbicara satu sama lain. Itu hal paling konyol. Aku tak bisa memaksakan diri untuk bicara padanya, dan dia juga terlalu gengsi untuk bicara padaku. Itulah saat aku mulai bekerja dengan dua penulis lagu hebat, Julia Michaels dan Justin Tranter. Kami duduk dan menulis semuanya bersama. Aku punya gairah untuk itu. Itulah satu-satunya hal dalam 13 tahun masa konservatorship yang secara benar-benar kuikuti. Aku bekerja keras mengerjakan lagu-lagu itu, yang memberiku kepercayaan diri.
Kau tahu saat kau pandai melakukan sesuatu dan bisa merasakannya, kau mulai melakukan sesuatu dan berpikir, aku bisa? Menulis album itu mengembalikan kepercayaan diriku. Ketika selesai, aku memperdengarkannya kedua anakku. Aku harus memberi nama apa album ini? Tanyaku. Anak-anakku sangat paham musik. Beri saja nama Glory, kata Sean Preston. Dan akhirnya kuputuskan nama albumnya itu. Melihat anak-anak begitu bangga dengan album itu sangat berarti bagiku. Aku pikir, aku juga bangga akan ini. Itu perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku merilis video untuk Make Me dan tampil di VMA 2016 untuk mendukungnya pertama kali sejak 2007. Pertama kali melihat Hesam Asghari di video Slumber Party, aku langsung ingin dia ada dalam hidupku. Aku langsung tertarik. Chemistry antara kami di awal sungguh luar biasa. Kami tidak bisa berhenti menyentuh satu sama lain. Dia memanggilku Singa Betina. Segera, tabloid mulai mengatakan bahwa dia selingkuh denganku. Kami baru pacaran 2 minggu. Kami tetap bersama. Aku mulai merasa api dalam diriku kembali menyala. Lalu ayahku memutuskan harus mengirimku ke perawatan lagi karena aku menyelundupkan suplemen energi bebas resep. Dia pikir aku punya masalah, tapi dia menunjukkan belas kasihan dan bilang aku bisa jadi pasien rawat jalan asal pergi 4 kali seminggu ke Alcoholics Anonymous. Awalnya aku menolak, tapi para wanita yang kutemui di sana mulai menginspirasiku. Aku mendengar mereka bercerita dan kupikir, wanita-wanita ini brilian. Cerita mereka sebenarnya sangat mendalam. Aku menemukan hubungan manusiawi dalam pertemuan-pertemuan itu yang belum pernah kudapatkan sebelumnya dalam hidupku. Jadi di awal, aku sangat menyukainya. Tapi beberapa gadis tidak selalu hadir. Mereka bisa memilih dan memilah pertemuan yang ingin dihadiri. Aku tidak punya pilihan dalam hal ini. Teman-teman yang kutemui di sana mungkin hanya pergi 2 kali seminggu, atau mereka pergi ke pertemuan pagi suatu hari dan pertemuan malam keesokan harinya. Aku sama sekali tidak diizinkan untuk mengubah jadwal. Aku punya pertemuan yang sama di waktu yang sama setiap minggu, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah serangkaian pertunjukan yang melelahkan, aku pulang dan putra-putraku, asistenku, ibuku dan ayahku ada di sana. Waktunya pertemuanmu, kata ayahku. Apakah ada cara agar aku bisa tinggal di rumah sekarang dan menonton film bersama anak-anak? Aku tidak pernah melewatkan satupun pertemuan, kataku. Aku belum pernah menonton film bersama anak-anakku di rumah di Vegas. Kupikir kami bisa membuat popcorn dan bersenang-senang bersama. Tidak, kau harus pergi, katanya. Aku menatap ibuku, berharap dia akan membelaku, tapi dia memalingkan muka. Pada saat itulah aku mulai merasa seperti berada dalam sekte dan ayahku adalah pemimpin sektenya. Mereka memperlakukanku seolah aku berhutang padanya. Tapi aku sudah begitu baik, pikirku, sambil merenungkan betapa kerasnya aku bekerja dalam pertunjukan-pertunjukan itu. Aku bukan hanya baik, aku hebat. Itu adalah kalimat yang akan terus terngiang di pikiranku berulang-ulang kali dalam beberapa tahun ke depan, saat kupikirkan betapa aku tidak hanya memenuhi, tapi melampaui harapan yang ditetapkan untukku, dan betapa tidak adilnya bahwa aku masih belum bebas. Aku sudah bekerja begitu keras dan mempertahankan jadwal yang mereka tetapkan. Pada dasarnya 4 minggu kerja, 4 minggu istirahat. Saat masa kerja, aku melakukan 3 pertunjukan 2 jam per minggu. Dan baik dalam masa kerja atau istirahat, aku juga mempertahankan jadwal mingguan yang mereka tetapkan. 4 pertemuan Alcoholics Anonymous, 2 jam terapi, dan 3 jam latihan per minggu. Ditambah temu penggemar dan 3 pertunjukan. Aku kelelahan, dan aku ingin mengendalikan takdirku sendiri. Seorang penata rambut sekilas melihat jadwalku dan dia berkata, "Oh sayang, apa yang kau lakukan?" Dia punya 2 anak perempuan kecil dan sangat keibuan. Aku sangat menyukainya. "Kau pikir ini berlebihan?" tanyaku padanya.
Ini lebih dari sekedar berlebihan, katanya. Itu gila. Dia mendekat seakan punya rahasia untuk ku ketahui. Dengar, katanya. Untuk bisa kreatif, kamu harus punya waktu luang dalam jadwalmu. Waktu untuk diri sendiri membantumu tetap berpijak, bahkan sekedar menatap tembok kalau mau. Orang butuh itu. Rasanya perkataannya sampai ke telinga ayahku, karena keesokan harinya sudah ada orang lain yang menata rambutku. Aku tak pernah bertemu penata rambut itu lagi. Sebagai penampil, kami para wanita punya rambut kami. Itulah yang benar-benar ingin dilihat pria. Mereka suka melihat rambut panjang bergerak. Mereka ingin kamu mengibaskannya. Jika rambutmu bergerak, mereka bisa percaya kamu bersenang-senang. Di momen paling merendahkan selama residensi Las Vegasku, aku memakai wig ketat dan menari dengan cara di mana sehelai rambut pun di kepalaku tak bergerak. Semua orang yang mengeruk uang dariku ingin aku menggerakkan rambutku, dan aku tahu itu, maka aku lakukan segalanya kecuali itu. Saat melihat ke belakang, aku sadar betapa banyak diriku yang kutahan di atas panggung, betapa dengan berusaha menghukum orang-orang yang menahanku, aku juga menghukum semua orang lain, termasuk penggemar setiaku, termasuk diriku sendiri. Tapi kini aku tahu mengapa aku berjalan seperti orang mengantuk selama 13 tahun terakhir. Aku mengalami trauma. Dengan menahan diri di atas panggung, aku berusaha memberontak dalam suatu cara, meskipun hanya aku yang tahu itulah yang terjadi. Maka aku tidak mengibaskan rambut atau bersikap genit. Aku melakukan gerakan dan menyanyikan not, tapi tak kumasukkan api di baliknya seperti dulu. Meredam energiku di panggung adalah versiku sendiri dari perlambatan kerja pabrik. Sebagai penampil, aku tidak merasa mampu mencapai rasa kebebasan yang pernah kumiliki sebelumnya. Padahal itulah yang kami miliki sebagai seniman. Kebebasan itu siapa kami dan apa yang kami lakukan. Aku tak bebas di bawah conservatorship. Aku ingin menjadi seorang wanita di dunia ini. Di bawah conservatorship, aku sama sekali tak bisa menjadi wanita. Tapi berbeda dengan Glory. Seiring single Glory dirilis, aku mulai lebih bersemangat dalam penampilanku. Aku mulai memakai sepatu hak tinggi kembali. Ketika aku tidak terlalu berusaha dan membiarkan diriku bersinar sebagai bintang di atas panggung, itulah saat dampaknya terasa paling kuat, dan itulah saat aku benar-benar bisa merasakan penonton mengangkat aku. Mempromosikan Glory, aku mulai merasa lebih baik tentang diriku sendiri. Di tahun ketiga di Vegas, sedikit demi sedikit apiku kembali. Aku mulai menghargai gemerlap pertunjukan di kota dosa setiap malam dan spontanitas perasaan hidup di depan penonton. Meskipun mungkin aku tidak melakukan yang terbaik di atas panggung, ada bagian-bagian diriku yang mulai bangun lagi. Aku bisa menyentuh kembali hubungan antara penampil dan penonton. Sulit bagiku menjelaskan pada orang yang belum pernah naik panggung bagaimana rasanya merasakan arus antara badan fisikmu dan badan manusia lain dalam suatu ruang. Satu-satunya metafora yang benar-benar cocok adalah listrik. Kamu merasa seperti dialiri listrik. Energi mengalir keluar dari dirimu ke kerumunan, lalu kembali lagi kepadamu dalam sebuah lingkaran. Terlalu lama, aku harus berjalan di autopilot. Satu-satunya arus yang bisa kuraih hanyalah apapun di dalam diriku yang membuatku terus bergerak. Selangkah demi selangkah, aku mulai percaya lagi pada kemampuanku. Untuk sementara waktu, aku tidak memberitahu siapapun. Aku simpan itu sebagai rahasia. Persis seperti aku melarikan diri ke dalam mimpiku untuk menjauh dari kekacauan orang tuaku saat masih kecil, di Las Vegas kini sebagai dewasa, tapi dengan lebih sedikit kebebasan daripada saat kanak-kanak, aku mulai melarikan diri ke mimpi baru, kebebasan dari keluargaku, dan kembali menjadi artis yang kuyakini ada dalam diriku. Segalanya tampak mungkin. Hesam dan aku menjadi sangat dekat sampai kami mulai berbicara tentang punya bayi bersama. Tapi usiaku sudah 30-an, jadi aku tahu waktuku hampir habis. Di awal masa conservatorship, aku kebanjiran jadwal dokter. Dokter demi dokter, mungkin 12 dokter seminggu datang ke rumahku. Tapi ayahku tidak mengizinkanku pergi ke dokter karena aku minta jadwal temu untuk melepas IUD-ku.
Ketika conservatorship diberlakukan, segalanya dikendalikan dengan penjaga keamanan di mana-mana. Seluruh hidupku berubah dengan cara yang mungkin lebih aman secara fisik, tapi benar-benar buruk bagi rasa bahagia dan kreativitasku. Banyak orang bilang, "Oh, nyawamu diselamatkan." Tapi tidak juga. Itu tergantung caramu melihatnya, perspektif. Musik adalah hidupku, dan conservatorship mematikan itu, merusak jiwaku. Sebelum conservatorship, aku bolak-balik ke studio rekaman. Selama conservatorship, segerombolan orang mencatat kapan aku pergi ke toilet di studio rekaman. Aku tidak bercanda. Aku baca setelah conservatorship bahwa ayahku dan Robin di perusahaan Lou Taylor, 3-star, terlibat dengan perusahaan keamanan yang mereka sewa, Black Box, dalam memantau dan meninjau panggilan dan pesan keluar masuk ponselku, termasuk pesan pribadi dengan pacarku saat itu, pengacara dan anak-anakku sendiri. Parahnya lagi, ayahku bahkan memasang penyadap di rumahku sendiri. Ini semua bagian dari kontrol mereka. Aku meninggalkan rumah sejak remaja karena kehidupan keluargaku begitu buruk. Semua memori jam 4 pagi ketika aku harus keluar ke ruang tamu sebagai gadis kecil dan berkata, "Diam, Mama," sementara ayahku tergeletak pingsan mabuk di kursinya. Kenangan itu kembali padaku di jam 4 pagi, ketika aku terbangun dan menatap langit-langit, bertanya-tanya bagaimana orang-orang itu bisa berkuasa lagi. Dalam momen sunyi di tengah malam itu, aku bersumpah akan melakukan segala daya untuk melarikan diri. Di tahun ketiga di Vegas, aku merasakan sesuatu dalam diriku yang tak kurasakan dalam waktu yang sangat-sangat lama. Aku merasa kuat. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Begitu aku mulai kembali pada diriku sendiri, tubuhku, hatiku, fisikku, dan diriku yang spiritual tak tahan lagi dengan conservatorship ini. Tiba titik di mana hati kecilku berkata, "Aku tak akan tahan dengan ini lagi." Terlalu lama, orang tuaku meyakinkanku bahwa akulah yang jahat, yang gila, dan itu sepenuhnya menguntungkan mereka. Itu melukai jiwaku. Mereka memadamkan apiku. Aku meremehkan diriku sendiri selama 1 dekade. Tapi di dalam, aku berteriak atas omong kosong mereka. Kau harus pahami rasa tak berdaya dalam hal itu. Ketidakberdayaan, dan kemarahan. Setelah pertunjukanku, aku sangat marah melihat keluargaku minum dan bersenang-senang, sementara aku tak diizinkan seteguk pun Jack and Coke. Di mata publik, aku tahu aku terlihat seperti bintang di atas panggung, memakai legging imut dan sepatu hak tinggi. Tapi kenapa aku tidak boleh berbuat dosa di kota dosa ini? Seiring aku menjadi lebih kuat dan memasuki fase baru kewanitaanku, aku mulai mencari contoh bagaimana menggunakan kekuatan dengan cara positif. Reese Witherspoon adalah contoh bagus bagiku. Dia manis dan baik dan sangat cerdas. Begitu kau mulai melihat dirimu seperti itu, bukan hanya seseorang yang ada untuk membuat orang lain bahagia, tapi seseorang yang berhak menyuarakan keinginannya, itu mengubah segalanya. Ketika aku mulai berpikir bahwa aku bisa menjadi seperti Reese, seseorang yang baik tapi juga kuat, itu mengubah perspektifku tentang siapa diriku. Jika tidak ada yang terbiasa melihatmu tegas, mereka akan sangat ketakutan ketika kau mulai menyuarakan pikiranmu. Aku merasa diriku berubah menjadi ketakutan terbesar mereka. Aku seorang ratu sekarang, dan mulai bersuara. Kubayangkan mereka membungkuk padaku. Kurasakan kekuatanku kembali mengalir deras. Aku tahu bagaimana membawakan diri. Aku menjadi kuat, bertahan dengan jadwal seperti itu. Aku benar-benar tak punya pilihan selain menjadi kuat, dan kurasa penonton merasakan itu. Banyak yang berubah ketika kau menuntut rasa hormat. Itu mengubah segalanya. Maka ketika ku dengar para konservatorku mencoba memberitahuku, sekali lagi, bahwa aku bodoh jika menolak pertunjukan atau mencari cara untuk memberi diri sendiri lebih banyak waktu istirahat, aku merasa diriku memberontak. Kupikir, jika kalian mencoba mengelabuiku agar merasa bersalah karena berkata tidak, aku tidak akan tertipu lagi. Residensi Las Vegas dijadwalkan berakhir 31 Desember 2017. Aku tak sabar menunggu. Salah satunya, aku sangat bosan melakukan pertunjukan yang sama minggu demi minggu selama bertahun-tahun. Aku terus memohon remix atau nomor baru, apapun untuk memecah kebosanan. Aku mulai kehilangan kegembiraan dalam tampil yang dulu aku rasakan saat muda.
Aku tak lagi punya cinta murni dan mentah untuk bernyanyi seperti saat remaja. Sekarang orang lain yang menyuruhku nyanyi apa dan kapan. Tak ada yang peduli apa yang kuinginkan. Pesan yang terus kuterima adalah pikiran mereka yang penting. Pikiranku harus diabaikan. Aku hanya ada untuk tampil bagi mereka, untuk menghasilkan uang bagi mereka. Itu benar-benar sia-sia. Dan sebagai seorang penyanyi yang sangat bangga dengan kemampuan musiknya, aku tak bisa cukup menekankan betapa marahnya aku karena mereka bahkan tak mengizinkan aku mengubah pertunjukanku. Kami punya minggu-minggu kosong di antara setiap rangkaian pertunjukan di Vegas. Banyak waktu terbuang sia-sia. Aku ingin membuat remix laguku untuk para penggemar dan memberi mereka sesuatu yang baru dan seru. Ketika aku ingin membawakan lagu favoritku, seperti Change Your Mind atau Get Naked, mereka tak mengizinkan aku. Rasanya seperti mereka ingin mempermalukan aku daripada membiarkan aku memberi penggemar pertunjukan terbaik setiap malam, yang memang layak mereka dapatkan. Alih-alih aku harus melakukan pertunjukan yang sama minggu demi minggu, rutinitas yang sama, lagu yang sama, aransemen yang sama. Aku sudah melakukan pertunjukan seperti ini begitu lama. Aku sangat ingin mengubahnya, memberi penggemarku yang luar biasa dan setia pengalaman baru yang menggelegar. Tapi semua yang kudengar hanyalah tidak. Itu sangat malas sampai rasanya aneh. Aku khawatir dengan apa yang akan dipikirkan penggemarku. Aku berharap bisa menyampaikan bahwa aku ingin memberi mereka jauh lebih banyak. Aku senang pergi ke studio berjam-jam dan membuat remixku sendiri dengan seorang engineer. Tapi mereka bilang, kami tak bisa memasukkan remix karena terbatas waktu pertunjukan. Kami harus mengulang semuanya. Aku bilang, ulangi saja. Aku dikenal karena membawa hal-hal baru, tapi mereka selalu menolak. Ketika aku mendesak, yang terbaik yang mereka tawarkan, kata mereka, adalah memutar salah satu lagu baruku yang terbaru, sementara aku di bawah panggung dengan panik mengenakan dan melepas kostum. Itu memalukan karena aku paham bisnis ini. Aku tahu sepenuhnya mungkin untuk kami mengubah pertunjukan itu. Ayahku yang bertanggung jawab, dan itu bukan prioritas baginya. Itu mengartikan orang-orang yang seharusnya mewujudkannya tidak mau melakukannya. Menyanyikan versi lama lagu-lagu membuat tubuhku terasa tua. Aku mendambakan suara baru, gerakan baru. Sekarang aku merasa mungkin mereka takut jika aku benar-benar menjadi bintangnya. Alih-alih ayahku yang mengendalikan bintang itu. Ketika aku membuat video untuk single dari Glory, aku merasa begitu ringan dan bebas. Glory mengingatkan aku bagaimana rasanya membawakan materi baru, dan aku sangat membutuhkannya. Ketika diberitahu bahwa aku akan menerima Radio Disney Icon Award pertama kalinya setahun setelah Glory dirilis, aku pikir, ini bagus. Aku akan ajak anak-anak dan pakai gaun hitam imut, dan ini akan menyenangkan. Nah, saat duduk di antara penonton menyaksikan medley lagu-laguku dibawakan, begitu banyak perasaan berkecamuk. Saat Jamie Lynn tiba-tiba muncul untuk membawakan sedikit Till the World Ends dan menyerahkan penghargaanku, aku sudah sangat emosi. Sepanjang aku menyaksikan pertunjukan itu, aku terus terbayang konser spesial yang dulu aku lakukan untuk In The Zone. Itu adalah spesial ABCD Remix. Aku berlatih selama seminggu dan menyanyikan beberapa lagu baru. Mereka merekamku dengan sangat indah. Aku merasa seperti anak kecil. Jujur, itu termasuk karyaku terbaik. Ada nuansa kabaret dalam penampilan sensual Baby One More Time, lalu untuk Every Time aku memakai gaun putih bagus. Itu benar-benar indah. Sangat luar biasa berada di tahap karir itu, bebas dan membawakan musikku, caraku, dengan kendali kreatif yang sangat besar. Dan duduk di sana untuk menerima Icon Award di Radio Disney Music Awards, bahkan saat aku tersanjung oleh penampilan itu, aku marah. Di sana ada 3 penyanyi dan adikku melakukan aransemen baru sesuatu yang telah kuminta selama 13 tahun, bersenang-senang dengan lagu-laguku dengan cara yang tak pernah aku alami dalam ratusan penampilan, dan aku duduk di sana dipaksa tersenyum. Sebelum conservatorship, teman dan agenku, Kate, akan menelpon dan aku harus berjalan di karbung sebelum selesai memberitahu tujuan kita. Jika aku ingin volume dinaikkan di salah satu pertunjukanku, dengan sopan aku akan memastikan teknisi suara menaikkannya. Jika kau membuatku marah, semua orang akan mengetahuinya. Aku adalah seorang yang sedikit nakal dan tegas. Tapi di Vegas, aku hanya tersenyum dan mengangguk dan melakukan pertunjukan yang sama berulang-ulang seperti boneka mainan. Yang membuatku bertahan adalah mengetahui bahwa aku akan memiliki 2 kali liburan bersama anak-anakku, seperti setiap tahunnya. Tapi tahun saat Glory dirilis, aku harus bertur,
yang berarti aku tak diizinkan berlibur. Aku harus membawa anak-anak dalam tur bersamaku, yang tidak menyenangkan bagi siapapun. Jadi, tahun berikutnya, aku sangat membutuhkan liburan itu. Suatu malam di area ruang ganti sebelum pertunjukan, timku masuk dan ku sampaikan. "Hei," kataku, "aku hanya ingin memberitahu. Aku benar-benar butuh liburan tahun ini. Tradisi sangat penting bagiku. Hal favoritku dan anak-anak adalah pergi ke Maui, menyewa bahu dan berlayar ke laut lepas. Jujurlah, itu untuk kesehatan mentalku. Jika ada sejumlah besar uang," kata timku, "kita akan pergi dan melakukan semacam 2 pertunjukan tur, dan kemudian kau bisa kembali dan memiliki seluruh waktu liburan musim panas." "Bagus," kataku. "Kita sepakat." Beberapa bulan berlalu. Pertunjukan di Vegas akhirnya berakhir Desember 2017. Aku sangat lega. Aku sudah melakukan ratusan pertunjukan. Saat aku di ruang ganti berganti pakaian di antara aksi, seseorang dari timku berkata, "Hei, ya, jadi kamu akan melakukan tur tahun ini setelah Vegas akhir. Kita tidak bisa hanya berakhir di Vegas. Kita harus mengakhirinya dengan tur musim panas ini." "Itu bukan kesepakatannya," kataku. "Aku sudah memberitahu, aku akan membawa anak-anak ke Maui." Percakapan itu dengan cepat memanas, seperti yang biasa terjadi ketika aku mencoba menegosiasikan. Akhirnya, anggota timku berkata, "Jika kamu tidak pergi tur, kamu akan berakhir di pengadilan, karena kamu punya kontrak." Aku sadar, mereka mengancam aku, dan mereka tahu betapa memicunya bagiku untuk berada di pengadilan. Setelah itu aku tenang. Aku mulai berpikir bahwa jika hanya beberapa minggu, itu tidak akan terlalu buruk. Kemudian aku bisa kembali dan masih memiliki sebagian musim panas. Kita bisa pergi ke Maui sedikit lebih telat. Ternyata ini terlalu optimis. Tur itu neraka. Aku tahu penari juga merasakannya. Kami lebih terkunci daripada sebelumnya oleh syarat-syarat yang ditetapkan ayahku. Bahkan untuk meninggalkan kamar, kita harus memberitahu tim keamanan 2 jam sebelumnya. Untuk menambah luka, aku masih dikekang secara kreatif, masih melakukan hal lama yang sama. Mereka masih tak memberiku kebebasan untuk mengubah lagu-laguku dan mengubah pertunjukan. Kita bisa mengubah pertunjukan dan membuat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru yang akan terasa segar bagi penonton dan bagiku serta para penari. Itulah satu-satunya permintaan yang ku minta. Dan sekali lagi, seperti biasa, mereka mengatakan tidak. Karena jika aku benar-benar mengambil kendali atas pertunjukanku, itu bisa membuat orang sadar bahwa aku mungkin tidak membutuhkan ayahku sebagai wali hukumku. Aku merasa dia diam-diam menyukaiku, merasa kurang dari. Itu memberinya kekuasaan. Ketika aku akhirnya tiba di rumah, aku menangis ketika melihat anjing-anjingku. Begitu besarnya aku merindukan mereka. Aku mulai merencanakan perjalanan bersama anak-anak untuk menebus waktu yang telah hilang. Timku berkata, "Kami akan memberimu 3 minggu libur dan kemudian kita harus mulai latihan untuk pertunjukan Vegas baru." 3 minggu? Kataku. Aku seharusnya mendapatkan seluruh musim pasar. Aku benci tur itu. Ini terasa seperti diberitahu bahwa akhir pekan tidak akan pernah datang. Aku sudah bisa mendengar teriakannya. Ratusan orang telah berkumpul di luar. Itu adalah hari Oktober 2018 dan ada kerumunan besar di luar Hotel Park MGM di Las Vegas. Penggemar berat berpakaian seragam dan mengibarkan bendera bertuliskan huruf B. Para penari di atas panggung mengenakan kaos bertuliskan Britney. Penyiar sedang melakukan siaran langsung, memompa semangat pengikutnya. Cahaya laser berkedip-kedip. Layar jaksana menampilkan adegan dari video-videoku. Musik dansa menggelegar. Parade lewat dengan para peserta berbaris menyanyikan lirik seperti "Kesepianku membunuhku." Lampu-lampu meredup. Mario Lopez yang ada di sana untuk membawakan acara berkata ke mikrofon, "Kita di sini untuk menyambut Ratu Baru Vegas." Musik dramatis dimulai, potongan lagu dari Toxic. Lampu-lampu berkedip di Park MGM sehingga bangunan itu terlihat berdenyut. Diikuti medley lagu-lagu lain dan proyeksi roket, helikopter, tenda sirkus, dan ular di Taman Eden. Api menyembur dari lubang api di sekitar panggung. Aku naik dari lantai dengan lift hidrolik, melambaikan tangan dan tersenyum dengan gaun hitam kecil ketat dengan potongan bintang dan rumbai, rambutku sangat panjang dan pirang. Para hadirin, Mario Lopez melanjutkan, "Britney Spears."
Aku berjalan menuruni tangga dengan sepatu hak tinggiku diiringin work beach dan menandatangani beberapa autograf untuk penggemar. Tapi kemudian aku melakukan sesuatu yang tak terduga. Aku berjalan melewati kamera-kamera. Aku terus berjalan sampai aku masuk ke sebuah SUV dan pergi. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak tampil. Jika kamu menonton, kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Apa yang tidak kamu lihat adalah bahwa ayahku dan timnya berusaha memaksaku untuk mengumumkan pertunjukan itu. Aku sudah mengatakan, aku tidak ingin mengumumkannya, karena seperti yang telah kusampaikan selama berbulan-bulan, aku tidak ingin melakukannya. Ketika aku menyanyikan lagu Overprotected bertahun-tahun lalu, aku tidak tahu apa arti terlindungi berlebihan. Aku segera memahaminya, karena begitu aku tegaskan bahwa aku tak akan terus tampil di Vegas, keluargaku membuatku menghilang. Mendekati hari raya, perasaanku cukup baik. Selain kekhawatiran bahwa ayahku merencanakan sesuatu, aku merasa kuat dan terinspirasi oleh para wanita yang kukenal di Alcoholics Anonymous. Selain cerdas, mereka punya banyak nalar sehat, dan aku belajar banyak dari mereka tentang menjadi wanita dewasa yang menjalani hidup dengan kejujuran dan keberanian. Di ulang tahunku, Hesa membawaku ke tempat spesial. Aku mulai membuat rencana liburan, tapi ayahku bersikeras akan membawa anak-anak untuk Natal. Jika aku ingin bertemu mereka, aku juga harus bertemu ayahku. Ketika aku menolak, ayahku berkata, "Anak-anak tidak ingin bersamamu tahun ini. Mereka akan pulang ke Louisiana bersama ayahku dan ibumu, dan sudah begitu saja." Ini baru kudengar, tapi jika mereka memang lebih ingin di Louisiana minggu itu, aku rasa tidak apa-apa. Pertunjukan Vegas belum dibatalkan. Aku sedang merekrut penari baru dan mengulang koreografi. Suatu hari di latihan, aku bekerja dengan semua penari, baik yang lama maupun baru, ketika salah satu penari yang telah ikut pertunjukan selama 4 tahun terakhir memperagakan sebuah gerakan untuk kita semua. Aku mengernyit dahi melihat itu. Terlihat sangat menantang. Aku tidak ingin melakukan yang itu terlalu sulit. Bagiku ini bukan masalah besar, tapi tiba-tiba timku dan para sutradara masuk ke sebuah ruangan dan menutup pintu. Aku merasa telah melakukan sesuatu yang sangat salah, tapi aku tidak mengerti bagaimana keenggananku melakukan satu gerakan dalam koreografi bisa dianggap seperti itu. Aku pikir kita semua sedang bersenang-senang. Aku punya kecemasan sosial, jadi jika ada yang tidak nyaman, biasanya akulah yang merasakannya pertama. Tapi hari itu semuanya tampak baik-baik saja. Aku tertawa dan berbicara dengan para penari. Beberapa penari baru bisa melakukan gerakan salto ke belakang. Mereka luar biasa. Aku bertanya apakah aku bisa mempelajarinya, dan salah satunya menawarkan bantuanku. Intinya, kita bermain dan berkomunikasi. Tidak ada yang salah. Tapi cara timku bersikap membuatku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Sehari kemudian di terapi, dokterku menghadapku. "Kami menemukan suplemen energi di tasmu," kata dokternya. Suplemen energi itu memberiku kepercayaan diri dan energi, dan tidak perlu resep untuk mendapatkannya. Dia tahu aku telah mengonsumsinya selama pertunjukan di Vegas, tapi sekarang dia membesar-besarkan. "Kami merasa kamu melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk di belakang kami," kata dokternya. "Dan kami merasa kamu tidak baik-baik saja dalam latihan. Kamu menyusahkan semua orang." "Ini lejokan," kataku. Seketika aku murka. Aku telah berusaha sangat keras. Etos kerjaku kuat. "Kami akan mengirim kamu ke sebuah fasilitas. Dan sebelum kamu pergi ke tempat ini, selama liburan Natal, kami akan meminta seorang wanita datang untuk melakukan tes psikologis untukmu." Seorang dokter yang pernah kulihat di TV dan secara instingtif ku benci, datang ke rumahku tanpa persetujuanku, menyuruhku duduk dan memuji kemampuan kognitifku selama berjam-jam. Ayahku memberitahuku bahwa dokter ini menyimpulkan aku gagal dalam tes. Dia bilang, "Kamu gagal, sekarang kamu harus pergi ke fasilitas mental. Ada sesuatu yang sangat salah denganmu. Tapi jangan khawatir, kami telah menemukan program rehabilitasi kecil di Beverly Hills. Harganya cuma 60 juta rupiah sebulan." Saat aku mengemasi barang-barangku sambil menangis, aku bertanya berapa lama aku harus mengemasnya. Berapa lama mereka akan menahanku di sana. Tapi tidak ada yang tahu. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Semuanya tergantung seberapa baik kinerjamu dan seberapa baik kamu menunjukkan kemampuanmu. Program itu konon adalah rehabilitasi mewah yang telah membuat program khusus untukku.
Jadi aku akan sendirian dan tidak perlu berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana jika aku tidak pergi? Aku tanya. Ayahku berkata, jika aku tidak pergi, maka aku harus menghadapi pengadilan. Dan aku akan dipermalukan. Dia berkata, kami akan membuat kamu terlihat seperti idiot, dan percayalah, kamu tidak akan menang. Lebih baik aku yang menyuruh kamu pergi daripada seorang hakim di pengadilan yang menyuruh kamu. Aku merasa ini seperti pemerasan, dan aku sedang diancam. Jujur saja, aku merasa mereka mencoba membunuhku. Aku tidak pernah melawan ayahku selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menolak siapapun. Penolakanku di ruangan itu hari itu benar-benar membuat ayahku marah. Mereka memaksaku pergi. Mereka memojokkanku dan aku tidak punya pilihan. Jika kamu tidak melakukan ini, inilah yang akan terjadi padamu. Jadi kami sarankan kamu pergi dan menyelesaikannya. Hanya saja itu menyelesaikan apa-apa. Karena begitu aku sampai di sana, aku tidak bisa pergi, meski terus memohon. Mereka mengurungku di sana, bertentangan dengan kehendakku, selama berbulan-bulan. Dokter-dokter merenggutku dari anak-anakku, anjing-anjingku, dan rumahku. Aku tidak boleh keluar, tidak boleh menyetir, harus memberikan sampel darah setiap minggu, tidak boleh mandi sendirian. Pintu rumahku tidak boleh ditutup. Aku diawasi bahkan saat berganti kamaya. Aku harus tidur pukul 9 malam. Ada rapat tak berhenti setiap hari. Selama beberapa jam sehari, aku duduk di kursi menerima terapi wajib. Di sela-sela rapat, aku hanya menatap keluar jendela, melihat mobil-mobil datang dan pergi. Begitu banyak mobil membawa begitu banyak terapis, penjaga keamanan, dokter dan perawat. Hal yang paling melukaiku adalah menyaksikan semua orang itu datang dan pergi, sementara aku dicegah untuk pergi. Mereka bilang ini semua untuk kebaikanku sendiri, tapi aku merasa terasing di tempat itu. Dan meski semua orang terus mengatakan mereka ada di sana untuk membantuku, aku tak pernah bisa mengerti apa yang sebenarnya diinginkan keluargaku dariku. Aku melakukan semua yang disyaratkan. Anak-anakku datang 1 jam di akhir pekan. Tapi jika aku tidak melakukan apa yang seharusnya kulakukan selama minggu, aku tidak diizinkan menemui mereka. Salah satu dari sedikit orang yang menelponku adalah Kate. Aku selalu merasa aman, namun juga merasakan bahaya bersamanya. Panggilan paling menghibur yang kuterima selama di sana adalah saat dia melakukan FaceTime dari sebuah rumah sakit di Texas untuk bercerita bagaimana dia disengat kalajengking di tempat tidurnya sendiri. Kakinya membengkak sebesar bola basket. "Apa kamu serius?" kataku. Melihat kaki bengkaknya di telepon, itu benar-benar mengerikan. Memikirkan kaki Kate yang malang itu memberiku satu-satunya pengalihan yang nyata dari apa yang sedang kuhadapi, dan aku akan selalu berterima kasih kepadanya dan kalajengking Texas itu. Para terapis menginterogasiku berjam-jam, dan rasanya setiap hari selama 7 hari seminggu. Selama bertahun-tahun, aku mengonsumsi Prozac. Tapi di rumah sakit itu, mereka menghentikannya secara tiba-tiba dan menggantinya dengan litium, obat berbahaya yang tidak kubutuhkan, yang membuatmu menjadi sangat lamban dan lesu. Aku merasa persepsiku terhadap waktu berubah, dan aku menjadi Bingung. Di bawah pengaruh litium, terkadang aku tak tahu di mana aku, atau bahkan siapa diriku. Otakku tidak bekerja seperti dulu. Aku sadar, litium adalah obat yang diberikan kepada nenekku Jean, yang kemudian bunuh diri di Mandeville. Sementara itu, tim keamanan yang telah lama bersamaku memperlakukan aku seperti seorang penjahat. Saat waktu pengambilan darah tiba, petugas yang mengambil darahku akan didampingi oleh seorang perawat, seorang penjaga keamanan, dan asistenku. Apakah aku seorang kanibal? Apakah aku perampok bank? Apakah aku binatang buas? Mengapa aku diperlakukan seolah-olah aku akan membakar tempat itu dan membunuh mereka semua? Mereka memeriksa tekanan darahku 3 kali sehari, seolah aku wanita berusia 80 tahun. Dan mereka melakukannya dengan sangat lambat. Menyuruhku duduk, mengambil manset, memasangnya perlahan, memompanya pelan-pelan. 3 kali sehari. Untuk merasa waras, aku perlu bergerak. Gerakan adalah hidupku sebagai seorang penari. Aku tumbuh karenanya. Aku membutuhkannya dan mendambakannya.
Tapi mereka membiarkan aku duduk di kursi itu selama berabad-abad rasanya. Aku mulai merasa seperti sedang disiksa secara ritual. Aku merasa gelisah di kakiku, di hatiku, dan di otakku. Aku tak pernah bisa membakar energi itu. Kamu tahu, saat tubuhmu bergerak, kamu diingatkan bahwa kamu hidup. Hanya itu yang kuinginkan. Dan aku tak bisa bergerak, yang berarti aku mulai bertanya-tanya, apakah sebenarnya aku mungkin sudah setengah mati? Aku merasa hancur. Pantatku membesar karena duduk di kursi berjam-jam setiap hari. Begitu parahnya hingga semua celana pendekku tak muat lagi. Aku menjadi asing dari tubuhku sendiri. Aku mengalami mimpi buruk mengerikan, di mana aku berlari melalui hutan mimpi yang terasa sangat nyata. Tolong bangun, tolong bangun, tolong bangun, aku tak ingin ini nyata. Ini hanya mimpi, pikirku. Jika tujuan menempatkan aku di sana adalah untuk menyembuhkan, itu bukanlah efeknya. Aku mulai membayangkan diriku sebagai burung tanpa sayap. Kamu tahu, saat kita kecil kadang kita berlari dengan tangan terbentang dan dengan angin yang mengalir di lengan kita, sesaat kita merasa seperti terbang. Itulah yang ingin kurasakan. Sebaliknya, setiap hari terasa seperti aku tenggelam ke dalam bumi. Aku menjalani program itu sendirian selama 2 bulan di Beverly Hills. Itu adalah neraka, seperti berada di film horor pribadiku sendiri. Aku suka menonton film horor. Aku pernah menonton The Conjuring. Aku tidak takut pada apapun lagi setelah bulan-bulan di pusat perawatan itu. Sungguh, sekarang aku tidak takut pada apapun. Mungkin aku adalah wanita yang paling tidak penakut saat ini. Tapi itu tidak membuatku merasa kuat. Itu membuatku sedih. Seharusnya aku tidak perlu sekuat ini. Bulan-bulan itu membuatku terlalu keras. Aku merindukan hari-hariku menjadi apa yang di Kentwood, waktu di rumah sakit. Dalam banyak hal, itu menghancurkan semangatku. Setelah 2 bulan di satu gedung, aku dipindahkan ke gedung lain yang dikelola oleh orang yang sama. Dan di sini aku tidak sendirian. Meski dulu aku lebih suka menyendiri, setelah 2 bulan yang terasa seperti kurungan isolasi dan mengonsumsi litium, jujur saja jauh lebih baik berada di sekitar pasien lain. Kami bersama sepanjang hari. Di malam hari, masing-masing dari kami ditinggal sendirian di kamar individu. Pintunya berbunyi pow saat tertutup. Di minggu pertamaku, salah satu pasien lain datang ke kamarku dan berkata, "Kenapa kamu berteriak sangat keras?" "Hah? Aku tidak berteriak," jawabku. "Kami semua mendengarmu. Kamu berteriak sangat keras." Aku melihat sekeliling kamarku. Aku bahkan tidak memutar musik, kataku. Aku kemudian tahu bahwa dia kadang mendengar hal yang tidak dengar orang lain. Tapi itu membuatku ketakutan. Meski banyak orang di sana liar sekali, aku menyukai sebagian besar dari mereka. Seorang gadis merokok tipis yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menggemaskan. Begitu juga rokok-rokoknya. Aku perhatikan ayahnya akan mengunjunginya di akhir pekan. Sementara itu, keluargaku telah membuangku ke tempat itu dan melanjutkan hidup mereka. "Aku tahu kamu melihat rokokku," kata gadis yang menggemaskan itu suatu hari. "Aku yakin kamu ingin mencobanya, bukan?" Kupikir dia tidak akan pernah bertanya. "Ya," jawabku. Dan begitu, aku merokok kapri pertamaku bersamanya dan beberapa gadis lain. Beberapa orang di sana memiliki gangguan makan, dan mereka kurus yang mengkhawatirkan. Aku sendiri tidak banyak makan. Antara sedikitnya makanan yang kumakan dan banyak darah yang kuberikan untuk semua tes, aku heran kenapa aku tidak kurus kering. Tuhan pasti bersamaku selama periode waktu itu. 3 bulan dalam kurungan, aku mulai percaya bahwa hati kecilku, apapun yang membuatku menjadi Britney, tidak lagi ada di dalam tubuhku. Sesuatu yang lebih besar pasti membawaku melewati ini, karena terlalu berat untuk kutanggung sendirian.
Aku melihat kenyataan bahwa aku selamat, dan kupikir itu bukan aku, itu adalah Tuhan. Bagian tersulitnya adalah, aku percaya bahwa di depan dokter atau pengunjung, aku harus pura-pura baik-baik saja sepanjang waktu. Jika aku menjadi bingung, itu dianggap sebagai bukti bahwa aku tidak membaik. Jika aku kesal dan menegaskan diri, aku dianggap di luar kendali dan gila. Itu mengingatkanku apa yang selalu kudengar tentang cara mereka menguji apakah seseorang adalah penyihir di zaman dahulu. Mereka akan melemparkan wanita itu ke dalam kolam. Jika dia mengapung, dia adalah penyihir dan akan dibunuh. Jika dia tenggelam, dia tidak bersalah. Dan ya sudah, dia mati juga bagaimanapun. Tapi kupikir mereka masih berpikir baik untuk tahu jenis wanita seperti apa dia. Setelah beberapa bulan, aku menelpon ayahku untuk memohon agar dia mengizinkan aku pulang. Dia berkata, "Maaf, hakim yang harus memutuskan apa yang akan dia lakukan denganmu. Sekarang ini terserah para dokter. Aku sama sekali tidak bisa membantumu. Aku menyerahkanmu kepada para dokter, dan aku tidak bisa membantumu." Bagian anehnya adalah, sebelum mereka memasukkanku ke tempat itu, ayahku mengirimiku kalung mutiara dan kartu tulisan tangan yang indah untuk Natal. Aku bertanya-tanya pada diriku, mengapa dia melakukan ini? Siapa dia sebenarnya? Yang paling menyakitkanku adalah selama bertahun-tahun dia berkata di depan kamera, baik saat aku membuat video Work Beach, atau saat konservatorship pertama kali dimulai, dan kami melakukan sirkus tour, bahwa dia selalu mendukung aku dan anak-anak. "Itu putri kesayanganku," katanya langsung ke kamera. "Aku sangat mencintainya." Aku terjebak di trailer bersama anteknya Lu yang aneh itu, yang semakin aku benci. Sementara dia berbicara tentang betapa hebatnya dia sebagai ayah kepada siapapun yang mau mendengarkan. Tapi sekarang saat aku menolak kembali ke konser Las Vegas, saat aku melawan jadwal tur yang dipaksakan, apakah aku masih putri kesayangannya? Ternyata tidak. Pengacaraku nanti berkata, "Ayahmu bisa menghentikan semua ini." Dia bisa bilang ke dokter-dokter, "Tidak, ini terlalu keterlaluan. Biarkan putriku pulang." Tapi dia tidak melakukannya. Aku menelpon mamaku dan bertanya, mengapa semua orang bersikap seperti aku sangat berbahaya? "Ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu," katanya, selalu. Aku juga mengirimi pesan kepada adikku Jamie Lynn dari dalam tempat itu, memintanya untuk membebaskanku. "Berhentilah melawan," balasnya. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan, jadi berhenti melawan." Seperti yang lain, dia terus bersikap seperti aku ancaman. Ini akan terdengar gila, tapi akan aku katakan kembali, karena ini kebenaran. Aku pikir mereka akan mencoba membunuhku. Aku tidak mengerti bagaimana Jamie Lynn dan ayahku bisa membangun hubungan yang sebaik itu. Dia tahu, aku meminta tolongnya dan ayahku menganiayaku. Menurutku seharusnya dia berada di pihakku. Salah satu sahabat baikku yang membantuku berganti pakaian setiap malam di ruang ganti bawah tanah saat show di Las Vegas, pernah berkata nanti, "Britney, aku mengalami 3 atau 4 mimpi buruk saat kamu di pusat itu. Aku terbangun di tengah malam. Aku bermimpi kamu bunuh diri di sana. Dan aku bermimpi, Robin, wanita yang disebut-sebut asistenmu yang baik itu, menelponku dan berkata dengan bangganya, 'Ya, dia mati di sana.' Temanku itu mengatakan dia mengkhawatirkanku selama itu. Beberapa minggu setelah aku di sana, saat aku hampir putus asa, salah satu perawatnya, yang satu-satunya jujur, memanggilku ke komputernya. "Lihat ini," katanya. Aku melihat ke komputernya dan mencoba memahami apa yang kulihat. Ada wanita-wanita di acara talk show yang membahas aku dan conservatorship-ku. Salah satunya bahkan memakai kaos Free Britney. Perawat itu juga menunjukkan klip lainnya. Para penggemar yang berusaha mencari tahu apakah aku ditahan di suatu tempat dengan paksa. Berbicara tentang betapa bermaknanya musikku bagi mereka. Dan betapa mereka benci membayangkan aku menderita sekarang. Mereka ingin membantu. Dan dengan melakukan itu saja,
Mereka benar-benar membantuku. Semua yang dilihat perawat itu, semua orang di rumah sakit juga melihatnya. Dokter akhirnya menyadari bahwa orang-orang di seluruh dunia bertanya mengapa aku masih terkunci. Berita itu tersebar di mana-mana. Seperti bagaimana aku percaya bisa merasakan perasaan seseorang di Nebraska, kupikir koneksiku dengan penggemar membantu mereka secara bawah sadar tahu bahwa aku dalam bahaya. Kami memiliki koneksi, dimanapun kami berada. Bahkan jika kau di seberang negara atau dunia, pada tingkat tertentu kami terikat bersama. Penggemarku, meski aku belum mengatakan apapun secara online atau di media tentang dikurung, mereka sepertinya langsung tahu. Melihat mereka berbaris di jalanan meneriakan Free Britney, itu adalah hal paling menakjubkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku tahu beberapa orang menertawakannya. Mereka melihat kaos pink dengan namaku dan berkata, ini gerakan apa? Tapi jika mereka benar-benar tahu apa yang kualami dan memahami hubunganku dengan penggemarku, kurasa mereka tidak akan menertawakannya. Kenyataannya, aku ditahan dengan paksa. Dan aku sangat rindu untuk tahu bahwa orang-orang mungkin peduli apakah aku hidup atau mati. Apa yang kita miliki selain hubungan kita satu sama lain, dan ikatan apa yang lebih kuat daripada musik? Setiap orang yang bersuara untukku membantuku bertahan di tahun yang sulit itu, dan upaya mereka membantuku memenangkan kebebasanku. Kupikir orang tidak tahu betapa besar arti gerakan Free Britney bagiku, terutama di awal. Menjelang akhir, saat sidang pengadilan berlangsung, melihat orang-orang membelaku sangat berarti. Tapi saat pertama kali itu terjadi, itu menyentuh hatiku, karena aku saat itu tidak baik-baik sama sekali. Dan faktanya teman-teman dan penggemarku merasakan apa yang terjadi dan melakukan semua itu untukku, itu adalah hutang yang tak akan pernah bisa kubayar. Jika kalian membelaku saat aku tak bisa membela diri sendiri, dari lubuk hatiku yang paling dalam, terima kasih. Ketika akhirnya aku kembali ke rumah, anjing-anjing dan anak-anakku, aku sangat bahagia. Coba tebak siapa yang ingin mengunjungiku di minggu pertama kepulanganku. Keluargaku. Kami sangat bangga padamu, Britney, kata ayahku. Kamu berhasil. Sekarang kita semua ingin datang dan tinggal bersamamu. Tapi saat ini, aku sudah bisa melihat sepenuhnya kepalsuan di balik kata-katanya. Aku tahu yang sebenarnya dia maksud adalah, aku tidak sabar ingin melihat uangmu. Dan mereka pun datang. Ayah, ibu, dan adikku Jamie Lynn bersama kedua putrinya, Maddie dan Ivy. Aku seperti cangkang kosong dari diriku sendiri. Aku masih mengonsumsi litium yang membuat persepsi waktuku sangat kabur. Dan aku takut. Terlintas dalam pikiranku bahwa kunjungan mereka hanya untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai beberapa bulan sebelumnya, untuk benar-benar membunuhku. Jika ini terdengar paranoid, pertimbangkan semua yang telah kualami hingga saat ini. Cara-cara mereka menipu dan mengurungku. Jadi, aku bermain peran. Jika aku bersikap baik pada mereka, mereka tidak akan mencoba membunuhku lagi, pikirku. Selama 3,5 bulan, aku hampir tidak mendapat pelukan dari siapapun. Ini membuatku ingin menangis. Betapa kuatnya hati kecilku harus bertahan. Tapi keluargaku masuk ke rumahku seolah tidak ada yang terjadi. Seolah aku tak pernah mengalami trauma yang hampir tak tertahankan di tempat itu. Oh hei, lagi apa? Kata Jamie Lynn dengan suara riang. Dia, ibuku, dan anak-anak perempuan mereka selalu berkumpul di dapurku. Jamie Lynn menjadwalkan berbagai pertemuan acara TV saat di Los Angeles. Ayahku pergi bersamanya ke pertemuan-pertemuan di Hollywood, dan dia kembali dengan suara keras dan gembira. Apa kabar anak-anak? Teriaknya, masuk ke dapur dan melihat putra-putraku. Dia benar-benar menemukan gairahnya. Aku bahagia untuknya. Tapi di saat yang sama, aku tidak terlalu ingin berada di sekitar itu semua. Oh Tuhan, aku punya ide bagus untuk kita berdua, ujarnya usai rapat sementara aku lemas bersandar di meja dapur. Bayangkan, acara talk show kita berdua, sebagai saudara. Setiap kali dia bicara, selalu muncul rencana baru, serial komedi, film romantis. Dia berbicara berjam-jam rasanya, sementara aku menatap lantai dan mendengarkan. Dan frasa yang bergema di kepalaku adalah, apa yang sedang terjadi? Setelah keluargaku meninggalkan rumahku usai kunjungan mengerikan itu, aku mulai benar-benar merasakan apa yang telah kualami. Dan yang tersisa hanyalah amarah membara yang buta. Mereka telah menghukumku. Untuk apa? Untuk menafkahi mereka sejak aku masih anak-anak? Bagaimana aku bisa bertahan tidak bunuh diri di tempat itu, mengakhiri penderitaanku seperti menembak kuda pincang?
Aku percaya siapapun yang mengalami situasi seperti aku bisa dipastikan akan melakukannya. Mengingat betapa dekatnya aku dengan melakukannya, aku menangis. Lalu sesuatu terjadi yang menyadarkanku dari keterpurukan. Pada Agustus itu, ayahku bertengkar dengan Sean Preston, yang saat itu berusia 13 tahun. Putraku mengunci diri di kamar tidur untuk mengakhiri pertengkaran, dan ayahku mendobrak pintu dan mengguncangnya. Kevin melaporkan ke polisi, dan ayahku dilarang bertemu anak-anak. Aku tahu aku harus mengumpulkan satu lagi sisa kekuatan untuk bertarung satu kali lagi. Perjalanan ini begitu panjang, tentang menemukan keyakinan dan kehilangannya lagi, tentang dijatuhkan lalu bangkit kembali, tentang mengejar kebebasan hanya untuknya terlepas dari genggamanku. Jika aku cukup kuat untuk bertahan dari semua yang telah kulewati, aku akan mengambil kesempatan dan meminta sedikit lebih banyak dari Tuhan. Aku akan memohon dengan setiap tetes darah dan sejengkal kulitku untuk mengakhiri conservatorship ini. Karena aku tidak ingin orang-orang itu mengendalikan hidupku lagi. Aku bahkan tidak ingin mereka berada di dapur sialku itu. Aku tidak ingin mereka punya kekuatan untuk menjauhkanku dari anak-anak, rumah, anjing atau mobilku nemah lagi. Jika aku bisa mewujudkan sesuatu, pikirku, biarkan aku mewujudkan akhir dari semua ini. Langkah pertama untuk mendapatkan kebebasanku adalah agar orang-orang mulai memahami bahwa aku masih manusia nyata dan aku tahu aku bisa melakukannya dengan berbagi lebih banyak kehidupanku di media sosial. Aku mulai mencoba baju baru dan memfotonya untuk Instagram. Aku merasa ini sangat menyenangkan. Meskipun sebagian orang di internet menganggapnya aneh, aku tidak peduli. Saat kau telah diseksualisasi sepanjang hidupmu, rasanya menyenangkan bisa mengendalikan sepenuhnya apa yang kau kenakan dan bagaimana kamera menangkapmu. Aku mencoba menyentuh kembali sisi kreatifku dan mengikuti akun-akun seniman visual dan musik di Instagram. Aku menemukan seorang pria yang membuat video psychedelic, salah satunya hanya layar merah muda bayi dengan harimau putih bergaris merah muda. Melihatnya, aku merasakan dorongan alami untuk menciptakan sesuatu sendiri, dan aku mulai bereksperimen dengan sebuah lagu. Di awal lagu itu, aku menambahkan suara bayi tertawa. Aku pikir itu berbeda. Hesam berkata, jangan tambahkan suara bayi tertawa di dalamnya. Aku mendengar sarannya dan menghapusnya. Tapi beberapa waktu kemudian, akun lain yang aku ikuti mengunggah video dengan suara bayi tertawa, dan aku iri. Seharusnya aku yang melakukan itu, pikirku. Suara bayi tertawa seram itu seharusnya jadi ciri khasku. Seniman itu aneh, tahu? Ada begitu banyak orang di industri saat itu yang menganggap aku sudah tidak waras. Pada suatu titik, aku lebih memilih menjadi gila dan bisa membuat apa yang aku inginkan daripada menjadi penurut dan melakukan semua yang disuruh orang tanpa bisa benar-benar mengekspresikan diri. Dan di Instagram, aku ingin menunjukkan bahwa aku ada. Aku juga mendapati diriku lebih banyak tertawa, terbawa oleh komedian seperti Amy Schumer, Kevin Hart, Sebastian Maniscalco, dan Joe Coy. Aku sangat menghargai kecerdasan dan kelincahan mereka, cara mereka menggunakan bahasa untuk menyentuh hati orang dan membuat mereka tertawa. Itu adalah bakat. Mendengar mereka menggunakan suara mereka dan menjadi diri mereka sendiri, mengingatkanku bahwa itu juga sesuatu yang bisa aku lakukan saat membuat video di media sosial atau bahkan hanya dalam sebuah keterangan. Humor membuatku tidak tenggelam dalam kepahitan. Aku selalu menghargai orang-orang di industri hiburan yang memiliki kecerdasan tajam. Tawa adalah obat untuk segalanya. Orang mungkin tertawa karena hal-hal yang aku unggah polos atau aneh, atau karena aku bisa menjadi tajam saat berbicara tentang orang yang telah menyakitiku. Mungkin ini adalah kebangkitan feminis dalam diriku. Kurasa yang ingin aku katakan adalah bahwa misteri tentang siapa diriku sebenarnya justru menguntungkanku, karena tidak ada yang tahu. Anak-anakku sering menertawakanku, dan saat mereka melakukannya, aku tidak terlalu memasalahkan. Mereka selalu membantuku mengubah sudut pandangku terhadap dunia. Sejak kecil, mereka selalu melihat segala sesuatu secara berbeda, dan mereka berdua sangat kreatif. Sean Preston adalah jenius di sekolah. Dia sangat-sangat cerdas. Jaden memiliki bakat luar biasa dengan piano. Itu membuatku merinding. Sebelum pandemi, mereka bersamaku untuk makan malam yang lezat 2 atau 3 nari seminggu. Mereka selalu berbagi hal-hal menakjubkan yang mereka buat dan menjelaskan padaku apa yang membuat mereka bersemangat. Mu, lihat lukisan yang aku buat ini. Salah satunya akan berkata, aku akan beritahu apa yang kulihat, dan mereka akan berkata, ya, tapi sekarang Mu, lihat seperti ini. Dan aku akan melihat lebih banyak lagi dalam ciptaan mereka.
Aku mencintai mereka karena kedalaman dan karakter mereka, talenta dan kebaikan mereka. Ketika kita memasuki dekade baru, segala sesuatu mulai masuk akal lagi. Lalu COVID melanda. Di bulan-bulan pertama lockdown, aku menjadi jauh lebih jarang keluar rumah daripada sebelumnya. Aku menghabiskan hari, berminggu-minggu, duduk di kamarku, mendengarkan buku audio self-help, menatap walan atau membuat perhiasan, sangat Bosan. Setelah menghabiskan banyak buku audio self-help, aku beralih ke buku audio bercerita, apapun yang muncul di kategori imajinasi, terutama buku apapun yang dinarasikan dengan aksen Inggris. Tapi di luar sana, tim keamanan yang dipaksakan ayahku terus memberlakukan aturan. Suatu hari aku berada di pantai dan melepas maskerku. Keamanan langsung berlari untuk memarahiku. Aku ditegur dan dikurung di rumah selama berminggu-minggu. Karena kondisi karantina dan jadwal kerjanya, aku tidak bersama Hesam. Aku begitu kesepian, bahkan sampai merindukan keluargaku sendiri. Aku menelpon ibuku dan berkata, "Aku ingin bertemu kalian." Dia berkata, "Kami sedang belanja sekarang, harus pergi. Kami akan menelponmu nanti." Dan mereka tidak melakukannya. Aturan lockdown berbeda di Louisiana, dan mereka selalu keluar dan bepergian. Akhirnya, aku menyerah untuk menghubungi mereka lewat telepon dan pergi ke Louisiana untuk bertemu mereka. Mereka tampak begitu bebas di sana. Aku terus berhubungan dengan mereka, karena aku masih takut dan ingin menjaga hubungan baik, karena ayahku masih mengontrol hidupku secara hukum. Sesuatu yang selalu dia ingatkan, tapi kuharap itu tak berlangsung lama. Di periode bersama keluarga inilah, aku mengetahui bahwa saat aku di fasilitas kesehatan mental, mereka telah membuang banyak barang yang kusimpan di rumah ibuku. Boneka Madam Alexander yang kukoleksi sejak kecil, hilang semua. Begitu pula tulisan-tulisanku selama 3 tahun. Ada binder penuh puisi yang sangat berarti bagiku. Semua hilang. Saat melihat rak-rak yang kosong, aku diliputi kesedihan yang dalam. Aku teringat halaman-halaman yang kutulis sambil menangis. Aku tak pernah ingin mempublikasikannya, tapi itu penting bagiku. Dan keluargaku telah membuangnya ke tempat sampah, seperti mereka membuang diriku. Lalu aku menguatkan diri dan berpikir, aku bisa dapat buku catatan baru, dan aku bisa mulai lagi. Aku telah melalui banyak hal. Alasan aku masih hidup hari ini adalah karena aku mengenal sukacita. Sudah waktunya menemukan Tuhan lagi. Pada momen itu, aku berdamai dengan keluargaku. Maksudku, aku menyadari bahwa aku tidak ingin melihat mereka lagi, dan aku ikhlas dengan keputusan itu. Pengacara yang ditunjuk pengadilan yang telah mendampingiku selama 13 tahun tidak pernah banyak membantu. Tapi selama pandemi, aku mulai berpikir mungkin aku bisa memanfaatkannya. Aku mulai berbicara dengannya 2 kali seminggu, hanya untuk merenungkan pilihanku. Apakah dia bekerja untukku atau untuk ayahku dan lu? Sementara dia berbelit-belit, aku berpikir, kamu sepertinya tidak percaya pada apa yang ku ketahui. Aku tahu kemana aku akan membawa ini. Aku akan terus maju sampai mengakhirinya. Aku bisa bilang, kamu tidak akan menyelesaikan ini. Akhirnya, aku mencapai titik balik. Jujur, sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untukku. Aku harus mengambil kendali. Aku tetap diam secara publik tentang semua ini, tapi aku terus berdoa dalam hati untuk mengakhirinya. Maksudku doa yang sungguh-sungguh. Jadi, pada malam 22 Juni 2021, dari rumahku di California, aku menelpon 911 untuk melaporkan ayahku atas penyalahgunaan conservatorship. Masa antara saat aku mulai berjuang keras untuk mengakhiri conservatorship dan saat itu benar-benar berakhir, adalah periode sulit yang penuh ketidakpastian. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya. Sementara itu aku belum bisa menolak ayahku dan menjalani hidupku sendiri. Dan rasanya setiap hari ada lagi dokumenter tentangku di layanan streaming baru. Inilah yang terjadi saat aku mengetahui bahwa adikku akan menerbitkan buku. Aku masih di bawah kendali ayahku. Aku tidak bisa mengatakan apapun untuk membela diri. Aku ingin meledak. Melihat dokumenter tentangku terasa berat. Aku paham niat semua orang baik, tapi aku sakit hati karena beberapa teman lama berbicara kepada pembuat film tanpa bertanya padaku dulu. Aku terkejut, orang yang kupercaya mau tampil di kamera.
Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa membicarakanku di belakangku seperti itu. Jika itu aku akan menelpon temanku untuk menanyakan apakah boleh membicarakannya. Ada begitu banyak tebasan tentang apa yang pasti kupikirkan atau rasakan. Miss Pierce, Anda boleh mulai berbicara. Suara itu terdengar melalui telepon. Aku berada di ruang tamu. Itu adalah sore hari biasa di Los Angeles. Pada 23 Juni 2021, akhirnya aku dijadwalkan untuk berbicara di pengadilan khusus di Los Angeles tentang conservatorship ini. Dan aku tahu dunia sedang mendengarkan. Aku telah berlatih untuk ini berhari-hari, tapi sekarang saatnya tiba, taruhannya terasa besar sekali. Terutama karena aku tahu, sejak aku meminta sidang ini terbuka untuk publik, jutaan orang akan mendengar suaraku segera setelah aku selesai berbicara. Suaraku dikenal di mana-mana di radio, TV, internet, tapi justru banyak bagian diriku yang dipendam. Suaraku sering dipakai untukku atau justru melawanku, sampai aku takut orang tak akan mengenalinya jika aku benar-benar bebas bicara. Bagaimana jika mereka menyebutku gila? Bagaimana jika mereka bilang aku berbohong? Bagaimana jika aku mengatakan hal yang salah dan semuanya jadi kacau? Aku telah menulis begitu banyak versi pernyataan ini. Aku telah mencoba sejuta cara untuk menyampaikannya dengan benar, untuk mengatakan apa yang perlu kusampaikan. Tapi sekarang, di momen ini, aku sangat gugup. Lalu di tengah ketakutan itu, aku ingat masih ada hal-hal yang bisa kuperjuangkan. Keinginanku untuk orang paham apa yang telah kualami. Keyakinanku bahwa semua ini bisa berubah. Keyakinanku bahwa aku berhak merasakan kebahagiaan. Pengetahuanku bahwa aku berhak mendapatkan kebebasanku. Perasaan dalam dan mendasar ini bahwa wanita dalam diriku masih cukup kuat untuk memperjuangkan yang benar. Aku menatap Hesam yang duduk di sofa di sebelahku, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku mulai menceritakan kisahku. Aku berkata kepada hakim, aku telah berbohong dan memberitahu seluruh dunia bahwa aku baik-baik saja dan bahagia. Itu dusta. Aku pikir mungkin jika cukup sering mengatakannya, aku akan jadi bahagia, karena aku terus menyangkal. Tapi sekarang aku mengatakan yang sebenarnya. Mengerti? Aku tidak bahagia. Aku tidak bisa tidur. Aku sangat marah sampai rasanya gila. Dan aku depresi. Aku menangis setiap hari. Aku lanjutkan. Aku bahkan tidak minum alkohol. Padahal seharusnya aku minum, melihat apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku harap bisa terus berbicara denganmu di telepon selamanya. Karena begitu aku tutup telepon ini, tiba-tiba yang kudengar hanyalah kata tidak. Lalu tiba-tiba aku merasa dikeroyok, diintimidasi, ditinggalkan dan sendirian. Aku lelah merasa sendiri. Aku berhak memiliki hak yang sama seperti siapapun, untuk punya anak, keluarga, semua hal itu. Bahkan lebih. Itu saja yang ingin ku sampaikan padamu, dan terima kasih banyak telah mengizinkanku berbicara hari ini. Aku hampir tak bernafas. Ini adalah kesempatan pertama bagiku untuk berbicara secara publik setelah sekian lama, dan segunung perasaan meluap keluar. Aku menunungkan Hesam yang duduk di sofa di sebelahku, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku mulai menceritakan kisahku.